Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya harap kita berada dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat, untuk pada akhirnya kita dapat memulai perenungan kita di kesempatan hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam satu perenungan kita, satu hal yang coba kita renungkan dalam firman Tuhan di hari ini, mari kita arahkan hati dan pikiran kita fokus hanya pada Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan boleh mau sertai kami selalu dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk dapat sedikit merenungkan firman Tuhan di kesibukan kami pada hari ini. Biarlah melalui penyertaan daripada Tuhan, melalui hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan, memampukan kami untuk dapat memahami maksud dari firman Tuhan. Biarlah melalui perenungan yang coba kami lakukan, kami dapat memahami ya Tuhan maksud dari firman, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan kita dalam kesempatan di hari ini terambil dari 2 Petrus, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-18. Saya ulangi, 2 Petrus, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-18. Jikalau semua sudah mendapatkannya, izinkan saya untuk membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikianlah perenungan kita, demikianlah pembacaan kita. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, menjadi satu hal yang menarik ketika kita coba membicarakan tentang bacaan kita, perenungan kita di kesempatan hari ini. Karena tentu kita harus belajar dari sosok Petrus yang tentu kita sudah tidak asing, bahwa dalam pelayanan yang ia lakukan bersama dengan Yesus, kemudian ia pernah jatuh ke dalam dosa ketika ia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Ketika dia ditanyakan bahwa apakah kamu mengenal dia menjawab tidak. Yang sebenarnya penyangkalannya tersebut sudah Yesus sampaikan kepadanya. Tapi ia merasa yakin bahwa tidak Tuhan, mungkin yang lain, tapi saya tidak. Ia percaya diri dengan dirinya bahwa dia tidak akan melakukan kesalahan. Dan nyatanya kebalikannya justru. Ia malah jatuh dalam dosa tersebut. Tapi berangkat dari penyesalannya tersebut, kemudian ia menjadi seorang pelayan Tuhan yang menuliskan surat kepada jemaat-jemaat, kepada para pengikut Kristus. Hal yang menarik yang coba kita renungkan saat ini dalam 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-18. Hal apa sih yang sebenarnya ingin coba kita pahami, coba ingin kita belajar bersama-sama? Bahwa Petrus mengingatkan kita untuk pada akhirnya kita harus waspada dalam setiap rutinitas, dalam setiap keseharian yang coba kita lakukan. Bahwa banyak godaan, banyak tantangan-tantangan kita. Jikalau mungkin dalam konteks kala itu tentang ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu yang berkembang. Tapi dalam konteks kehidupan kita saat ini banyak godaan-godaan yang mungkin bisa menghambat kita atau mungkin bisa menjadi batu sandungan dalam kehidupan kita sehingga membuat kita jauh daripada Yesus Kristus. Contohnya salah satunya berkenaan dengan pergaulan kita dengan sesama kita. Atau mungkin berkenaan dengan teknologi yang ada saat ini, membuat kita pada akhirnya sering kali, ya sudahlah,
Saya menjadi tahu hal baru dari sini. Untuk apa kemudian saya bersekutu? Untuk apa kemudian saya melayani? Saya juga mengerti banyak hal kok kemudian sendiri melalui gadget saya, melalui teknologi yang saya peroleh. Hal-hal tersebutlah yang mungkin bisa menggoda kita atau menjauhkan kita daripada Yesus Kristus. Tapi berangkat dari godaan-godaan tersebut, hal yang coba Petrus tegaskan kepada kita dalam kehidupan kita ialah tentang bagaimana kita harus terus bertahan. Kita harus memiliki pegangan, tetap berpegang teguh pada Yesus Kristus saja. Tentang bagaimana kita mengalami atau menjalani satu proses perkenalan terus-menerus yang tidak stop ya. Jikalau pada akhirnya kita merasa puas bahwa 1 bulan full, saya sudah ke gereja 4 kali, ikut persekutuan 1 kali. Jadi total mungkin persekutuan setiap hari Senin sampai Jumat itu 1 harinya 1 kali, hari Minggu sudah, pelayanan juga, lalu sudah merasa puas bahwa saya sudah mengenal Yesus Kristus kok. Tapi apakah demikian proses pengenalan tersebut? Saya rasa tidak. Proses pengenalan kita kepada Yesus Kristus justru akan membawa kita pada satu kerendahan hatian. Untuk pada akhirnya kita mau terus bergumul bersama Yesus Kristus. Kita mau terus belajar bersamanya. Kita harus terus semakin mengenalnya. Contoh misalnya dalam kehidupan kita berelasi ya. Pernah nggak sih kemudian kita merasa bahwa, saya sudah mengenal dia kok. Misalnya B sudah mengenal A kok. Saya sudah tahu sekali seluk-beluknya. Tapi apakah betul sudah mengenal? Saya rasa tidak. Karena ada mungkin momen-momen tertentu tentang A yang B tidak ketahui. Karena B sudah merasa puas, saya sudah kenal. Untuk apa kemudian saya kenali lagi? Begitu juga dalam kehidupan yang kita jalani sebagai seorang pengikut Kristus. Jangan kemudian kita merasa sudah mengenal Yesus Kristus. Oke, saya sudah kenal Yesus Kristus luar dalam. Saya sudah baca Alkitab ini bolak-balik, ulang-ulang dari Kejadian sampai Wahyu sebanyak 10 kali. Dan saya sudah mengenalnya. Karena hati-hati dengan kepercayaan diri tersebut, itu yang justru malah akan menjatuhkan kita dalam setiap tantangan, bahkan jatuh ke dalam dosa kita sendiri karena perasaan percaya diri itu. Nah, melalui bacaan kita, Petrus coba mengingatkan kita untuk tetap memiliki kerendahan hatian, untuk tetap mau selalu berpegang teguh pada Yesus Kristus, untuk mau selalu mengenal Yesus Kristus, membangun hubungan yang intim dengan Yesus Kristus, agar pada akhirnya kita tidak terjatuh. Karena dalam proses pertumbuhan spiritualitas kita sebagai seorang pengikut Kristus, kita tidak terlepas dari tantangan, kita tidak terlepas dari godaan. Siapa bilang pada akhirnya, menjadi seorang pelayan, saya lepas kok dari tantangan saya lepas dari setiap godaan. Justru kadang semakin besar tantangan tersebut, semakin besar godaan tersebut. Sehingga penting bagi kita untuk semakin mengenal juga sosok Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Karena semakin kita pada akhirnya memiliki tantangan yang begitu berat, tapi kita hanya berpegang pada diri kita sendiri, itu justru malah akan menjatuhkan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Sehingga penting bagi kita untuk membangun satu relasi, suatu keintiman yang baik dengan Yesus Kristus secara pribadi. Bukan hanya tentang bagaimana saya hadir dalam persekutuan, bagaimana saya hadir dalam suatu peribadahan, tapi secara personal dengan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita secara bersama-sama kita belajar dengan kerendahan hatian yang kita miliki, dengan rasa bahwa saya belum mengenal Yesus Kristus sebaik itu. Mari kita belajar untuk selalu mengenalnya. Karena semakin kita mengenal sosok Yesus Kristus dalam kehidupan kita, semakin kita menyadari juga begitu banyak kebaikannya dalam kehidupan kita. Dan itulah hal yang akan semakin menguatkan kita dalam kehidupan yang coba kita jalani di tengah godaan kita sebagai manusia yang terbatas ini. Saya ulangi, marilah kita belajar secara bersama-sama untuk selalu mengenal sosok Yesus Kristus dalam kehidupan kita, dalam keintiman kita bersamanya. Marilah kita belajar padanya selalu. Agar hal tersebutlah yang menjadi pegangan kita dalam setiap tantangan dan pergumulan dimanapun kita berada. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dalam setiap proses yang kami lalui dalam perenungan kami boleh selalu belajar mengenai diri-Mu ya Tuhan. Semakin kami mengenal-Mu, semakin kami menyadari bahwa Engkau merupakan Tuhan yang sangat baik, sangat teramat baik dalam kehidupan kami. Berkat-Mu sungguh luar biasa ya Tuhan. Biarlah dalam setiap proses pengenalan kami, Tuhan boleh mau selalu memberikan kami kerendahan hatian ya Tuhan. Karena kami sadari bahwa kami seringkali jatuh pada kepercayaan diri, kesombongan yang membawa kami jatuh dalam dosa ya Tuhan. Biarlah Tuhan boleh mau ajar kami, bentuk kami selalu ya Tuhan, untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus yang rendah hati, untuk selalu mengenal diri-Mu ya Tuhan. Biarlah melalui proses pengenalan yang kami lakukan, itu mampu menguatkan kami, mampu memberikan kami semangat baru dalam setiap tantangan dan pergumulan yang kami lalui ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah ini kami akan kembali ke dalam aktivitas kami. Tuhan boleh mau jaga kami selalu, Tuhan boleh mau sertai kami selalu. Agar dalam setiap hal yang coba kami lakukan, dalam setiap hal yang kami gumuli, dalam setiap tantangan yang coba kami lalui, Tuhan boleh mau campur tangan selalu dan menguatkan kami ya Tuhan. Dan biarlah juga nama Tuhan semakin dipermuliakan dalam setiap tingkah dan laku kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.